acuan buat kita bahwa di 2026 ini sangat optimistis banget tahunnya. Di awal mungkin kesannya kayak masih abu-abu ya. Banyak kendala apa segala macam. Nanti akan saya terangkan di astrologi bahwa di tahun ini tidak ada yang stagnan. Kalian pasti akan maju. Nanti di akhir tahun ngelihat ke belakang, oh alah saya sudah di sini aja. Oh, gitu berarti ya. pasti ada progres ya? Ada progres. Sudah dimulai dengan hal yang benar gitu ya. Pasti kan ke depannya juga. Jadi tahun 2026 bukan tentang bagaimana Anda menjadi hebat atau bagaimana, tapi bagaimana Anda bisa memastikan bahwa untuk 9 tahun ke depan hidup saya akan baik-baik saja. Oke, Mbak Muna, how are you? Salam kenal. Salam kenal, Mas Salam Rosi. kenal. First time kita bertemu ya. Ya, pertama kali ya ini ya. Katanya habis dari Swiss kemarin ya? Ya, alhamdulillah. Musim apa di sana? Musim winter waktu itu, winter Mas. Ya? Oke. Gimana, Mas? Ya, Mbak Muna, Rosi? kita mau ngobrol-ngobrol nih Ya. soal numerologi di tahun 2026 ini. Kira-kira menurut Mbak Mona secara angka itu angka berapa yang hoki kira-kira? Sebelum aku bahas tentang angka apa yang hoki, aku mau ngejelasin dulu angka 2026. 226. Jadi global payung besar kita di tahun ini itu 2026. Kalau di numerologi kita harus jumlahkan semua digitnya. 2 ditambah 0 ditambah 2 ditambah 6. Yeah. Kalau di total itu 10. 0 itu tidak termasuk numerologi, jadi harus dihilangkan, tinggal angka 1. Berarti angka tahun ini adalah angka 1, Mas Rosi. 1 itu planetnya, jadi setiap angka itu punya ruling planet. 1 itu matahari, the sun. The sun ya. Nah, kenapa kita nggak heran di awal tahun kita udah digegerkan dengan yang paling sering muncul di berita adalah kepemimpinan, presiden, orang yang punya power. Karena itu adalah the sun, arti matahari adalah leader. Gitu ya. Kalau di chart, kalau di astrologi ini bisa menjadi raja, presiden, orang yang punya bisnis sendiri, ini termasuk the sun ya. Jadi orang-orang yang punya power. Nah, ini tidak hanya menyentuh di mereka saja, tapi juga di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena di 2026 ini banyak tuntutan. 1 itu tuntutan yang tinggi gitu ya. Matahari itu punya standar yang tinggi gitu ya. Leader itu punya standar yang tinggi. Bukan standar tentang kehebatan atau power, tapi dedikasi, kedisiplinan, sistematik, leadership, dan bagaimana sharing ya. Karena matahari kan memberikan, bukan minta sama kita. Kalau dari filosofinya. Jadi apa yang bisa Anda bagi, apa yang bisa Anda lakukan yang terbaik untuk diri Anda dan orang banyak. Kalau bisa ngikutin itu, ya pasti akan sukses, Mas, berapapun angkamu. Tapi kalau secara numerologi, angka-angka yang akan sangat berpengaruh dan kelihatan banget titik terangnya adalah orang-orang yang tanggalnya tanggal 10, tanggal 1, tanggal 28, mereka kan kena. Kenapa kok bisa, Mbak Mona? Karena 1 kan, 28, 2 plus 8, 10, 1. Atau left pad 1, left pad 11. Artinya apa? New beginning gitu. Mereka punya kesempatan untuk membuka lembaran baru yang benar-benar fresh. Kuncinya 1, jangan menggunakan cara lama yang udah nggak bisa dipakai. Karena new beginning kan, gitu. Nggak bisa pakai cara lama. Kalau mereka-mereka ini masih pakai cara lama yang mereka tahu ini nggak membuat mereka berkembang atau maju, ya mereka percuma. Mau tahunnya 1 tapi mereka tetap nggak bisa. Nah, untuk yang lain ini bisa jadi acuan buat kita bahwa di 2026 ini sangat optimistis banget tahunnya. Di awal mungkin kesannya kayak masih abu-abu ya. Banyak kendala apa segala macam. Nanti akan saya terangkan di astrologi bahwa di tahun ini tidak ada yang stagnan. Kalian pasti akan maju. Nanti di akhir tahun ngelihat ke belakang, oh alah saya sudah di sini aja. Gitu ya. Pasti ada progres ya? Ada progres. Nggak mungkin nggak, karena dari astrologi Jupiter transit 3 zodiak yang berbeda, dari Gemini ke Cancer, lalu ke Leo. Nggak ada mundur gitu ya. Jadi pasti ini tidak stagnan. Kita punya kesempatan untuk maju lagi. Intinya kalau ada kesempatan jangan dilewatin. Ambil aja dan jangan melihat ke belakang. Oke.
Oke. Apalagi Mas Rosi? Berarti buat teman-teman yang untuk di 226 ini, kita jangan ini ya, melewatkan apa yang menjadi kesempatan kita untuk intinya kita harus berani berubah. Ya, berani. Memang kalau namanya matahari, the sun, leader, harus berani. Tapi beda dengan angka 9 atau Mars ya. Kok 9 tuh fighter, berani. Mau apapun di depan mereka terjang. Tapi mereka nggak sistematik. Tapi kalau matahari, orang-orang ini tahu kapan momentum yang benar. Jadi timing itu penting. Ketika memang itu timingnya pas dan opportunity-nya ada di depan mata, ya ambil. Tapi kalau memang timingnya belum pas, ya orang-orang ini harus tahu kapan untuk diam dulu dan jangan gegabah. Ya, karena beda. Energi tahun kemarin Mars ya, Mars itu sangat go and get it gitu, jadi nggak mau menunggu gitu. Tapi kalau seorang pemimpin yang bijak itu nggak akan mungkin impulsif. Mereka akan tahu kapan untuk membuat strategi dan mengeksekusi gitu. Ini untuk awal tahun aja atau bulan-bulan berikutnya juga bisa? Keseluruhan Mas, karena ini kan 2026, payung besarnya adalah angka 1, matahari. Dan yang paling penting di Vedic astrologi, kalau ngomongin filosofinya matahari itu sendiri, apa sih yang dituntut, energi apa sih yang dituntut dari kita? Satu, kejernihan. Kedua, kejujuran. Ya, jadi apapun yang tidak jujur pasti akan terbuka juga di tahun ini ya. Nah, dibalikan pada diri kita, kalau kita mau ibarat kata bisa melewati tahun ini dengan sangat luar biasa, ya kita harus mengikuti nih kualitas matahari. Terus bukan tentang seberapa hebat Anda, matahari itu tentang servis gitu, tentang memberi. Pelayanan gitu. ya. Enggak hanya pelayanan ya Mas. Tapi memberi ya. Lakukan sesuatu yang membuat kamu berkembang dan sekitar, apalagi lingkungan lebih besar merasakan itu juga gitu. Karena matahari kan sinarnya untuk banyak gitu loh. Tapi kalau kamu pengen hanya ego dengan dirimu sendiri untuk kesuksesanmu diri sendiri di tahun ini, pasti akan rusak gitu ya. Karena setiap planet, setiap angka itu ada term and condition, ada plus dan minus. Walaupun matahari ini planet yang kuat, tapi juga kalau nggak bisa ngikutin, ada kayak panismenya ya, kayak ada hukumannya gitu. Jadi leader-leader yang egonya tinggi, yang mereka merasa yang paling hebat, ya pasti akan hancur juga gitu. Ini seru nih. Nah, itu kan dari segi plusnya ya. Kalau minusnya yang harus kita waspadai itu apa, Mbak? Yaitu keegoan ya, tidak mau mendengar, karena sebagai leader bukan berarti kamu harus selalu ngomong, selalu merasa benar ya. Tapi kamu harus mau mendengar gitu, karena leader ini kan kita punya tim gitu, dan dari mereka ini kadang inspirasi juga datang. Jadi kita harus lebih bijak dan jangan merasa selalu paling benar. Kalau merasa kayak begitu, ya ini akan jadi kejatuhan ya. Pokoknya yang tidak saya sarankan di tahun ini adalah ego dan merasa paling benar. Kalau udah merasa paling benar, kita nggak berevolusi. Bener nggak Mas? Bener banget. Karena udah hebat, ngapain untuk maju lagi gitu ya. Padahal ini kan tahun evolusi gitu, tahun untuk new beginning, untuk kita berkembang gitu. Jadi ini kesempatan emas ya sebenarnya, untuk kita berubah. Iya. Nah, untuk zodiak sendiri mempengaruhi nggak, misal angka lahir atau jam lahir dan lain-lain gitu? Kalau angka lahir tadi saya udah sebutkan, tanggal yang di tanggal 1. Tanggal 10, tanggal 28 Mas, tanggal berapa? 1 Februari. Oh ya pas, berarti lahirnya, ini kita memang jodoh untuk harus ngomong ya. Lahirnya pas, mungkin waktu subuh. Nah ini kalau kalau bercat, aku harus lihat secara di komputer ya, untuk lihat cat kamu. Tapi ini nanti akan saya ulik di numerologinya ya. Numerologi ya, boleh. Mas, cuman aku mau jelasin. Kalau di tahun ini siapa sih yang diuntungkan? Satu, yang itu tadi ya, karena mereka sudah punya kualitas angka 1, mereka tahu sebenarnya apa yang mereka harus tingkatkan, apa yang mereka harus hindari. Itu awareness-nya lebih tinggi kalau mereka punya angkanya. Beda dengan orang yang nggak punya angkanya, awareness-nya, kesadarannya mungkin agak sulit untuk aktif dan harus diarahkan gitu ya. Lalu kalau secara zodiak yang diuntungkan, setiap yang diuntungkan ini tergantung dengan transit planet Saturnus di bercat kamu. Saturnus itu planet karma. Jadi moon sign Capricorn diuntungkan karena mereka
sati-satinya sudah selesai dan sekarang menyentuh di rumah ketiga. Lalu juga bingung ya Mas? Enggak. Aku menikmati ini. Menikmati, oke. Lalu juga zodiak Taurus juga diuntungkan. Moon sign ya, saya nggak ngomong sun sign atau ascendant, moon sign. Karena pikiran itu adalah nanti refleksi karma kita, reality karma kita ya. Dari pikiran kita meng-create sesuatu, lalu itu akan menjadi sebuah realita. Nah, pikiran ini energi, Mas. Jadi ketika pikiran ini tidak terganggu dengan energi yang sulit, gitu ya, ini akan memanifestasinya lebih mudah. Tapi kalau di chart moon sign-nya pas lagi di sadi-sati nih umpama nih, gitu ya, ini akan merasa kayak tekanan. Contoh moon di Pisces atau moon di Aries, ini mereka sedang sadi-sati, dan moon di Aquarius sedang sadi-sati. Mereka ini merasa banyak tekanan di pikiran mereka. Nah, ini yang membuat perjalanan hidup itu serasa kayak berat. Di dalam aja udah kayak sibuk sendiri gitu ya dengan tekanan. Iya. Gitu. Berarti ini cocok nih buat aku yang mempunyai angka lahir 1. Satu apa? 1 Februari. Februari 90. 1990. Oke, aku hitung ya. Berarti 3, 5 ya, Mas. Life path-mu. Ya. Benar. Kamu hitung? Udah ya. Yakin bener. Ya? Kapan hari udah dihitung juga. Oke. 5 ya. 5 itu kamu tuh tidak boleh stagnan karena 5 itu selalu bergerak gitu ya. Ketika kamu stuck, ini akan akan membuat kreativitas kamu itu tidak terbatas. Jadi kamu butuh ruang lingkup dan lingkungan yang mendukung kamu untuk selalu berkembang. 5 tuh nggak boleh stuck. Sekali stuck, kamu harus introspeksi diri apa yang salah. Apa yang harus dilepas. Ini kayaknya aku udah dapat intuisi dari diriku. Apa yang harus aku lakukan di dekat-dekat ini. Udah kegambar gitu loh. Nah, terus ini nggak cuma di situ aja. Kalau di numerologi itu setiap tahun ada angkanya. Nah, di tahun ini kamu itu kan berarti cara ngitung angka tahunan itu, Mas, 1 Februari 1 ditambah 2, nggak pakai tahunmu lagi tapi pakai tahun ini tambah 2026. Di total semua angkanya berarti kan 1 ditambah 23 ditambah 2061 4. Ya. Kerja keras, Mas, tahun ini kuncimu. Ya, kamu harus mau praktikal di tahun ini. Setiap masalah harus cepat kamu selesaiin. Karena tahun depan kamu 5 pas di life path-mu. Biasanya kalau jatuh putarannya pas di life path, ini bisa jadi puncak kenaikanmu atau kejatuhan. Sama kayak kalau di zodiak Cina kan gitu. Kalau di siokmu, kamu bisa menjadi yang terbaik atau kamu akan jatuh karena kamu visible di tahun itu, gitu kan? Nah, pesanku, setiap apapun yang kamu hadapi, pakai angka 1-mu, praktikal, sistematik. Kalau ada masalah selesaikan satu-satu. Biar tidak memberatkan kamu di tahun depan. Berarti harus cepat-cepat kita reduksi ya? Jangan cepat-cepat. 1 itu tentang sistematik, bukan cepat ya. Cepat tuh 9. Jadi kamu harus benar-benar kasih waktu untuk mengevaluasi dulu, apa nih masalah yang aku harus kelarin dulu. Kalau saya boleh advice, di note masalahmu dari yang termudah sampai yang tersulit. Yang mudah kamu kerjain dulu karena ini energi butuh kayak mesin butuh dipanasin, Mas, gitu. Kalau kamu langsung paksa pengen nyelesain semua, konslet. Atau kamu mau nyelesain yang paling sulit, susah. Tapi kalau kamu ngerjain yang mudah, kamu checklist, kamu punya energi untuk menyelesaikan yang kedua dan ketiga dan seterusnya. Itu tadi kita bahas secara numerologi. Sekarang kita ke astrologinya seperti apa di tahun ini? Tadi aku sudah di awal sempat bahas kenapa tahun 2026 ini sebenarnya potensi untuk kita beroptimis ya, karena tahun ini kita diberi kesempatan berterima kasih dengan Jupiter karena Jupiter ini planet yang sangat beneficial. Kalau di astrologi Vedic, Jupiter itu adalah energi ilahi. Jadi secara intuitif kita dibantu untuk terus maju gitu ya, untuk terus lebih baik gitu. Push terus ya, gitu. Nah, kemarin itu kan Jupiter transit di Gemini, Mas. Gemini
nggak nyaman Jupiter di situ. Karena apa? Sebagai ibarat kata guru di dalam dirimu itu kamu ceramahin gitu loh. Ya, itu Jupiter di Gemini. Guru dalam dirimu kamu ceramahin. Kadang kamu udah tahu apa yang benar. Terus egomu bilang, enggak, yang gini aja, gitu aja, gitu aja. Kamu memanuver sendiri apa yang kamu tahu. Atau mungkin kamu dikasih tahu orang lain gitu ya, seorang guru atau mentor atau apa, udah disampaikan, tapi kamu ngeyel. Nah ini Jupiter di Gemini, energi tidak matching gitu. Nah nggak nyampe gitu, karena Merkuri Gemini itu ruling planet Merkuri itu suka ceramah, tapi mungkin secara ini kan Jupiter ilahi ya, energi ilahi. Kalau Merkuri itu kan talk aktif gitu ya, belum tentu yang diomongin ini ada artinya gitu. Tapi ketika Jupiter transit di Cancer itu kan water sign. Jadi energinya akan lebih ngeflow, intuisimu akan lebih bagus. Kamu tahu kapan kamu harus mengambil kesempatan, kapan kamu harus untuk diem dulu, kan intuisi gunanya kayak gitu ya. Benar. Tapi kalau di Gemini ada kesempatan datang, kamu mikir, setelah kamu selesai mikir kesempatan hilang. Nah itu Jupiter di Gemini. Nah ini di Cancer Juni, tanggal pertengahan Juni sampai November, ini kesempatan kita. Gunakan banyak keberuntungan yang menunggu Anda. Jadi jangan pesimis ya. Kalau di awal tahun kayaknya nggak begitu menguntungkan. Pertengahan Juni sampai November pasti akan sangat menguntungkan. Nah nanti di Jupiter di Leo beda lagi nanti skenarionya. Tapi kan sudah di ending tahun ya, gitu di November sampai nanti di 2027. Nanti kita bahas yang itu. Yang penting ini Jupiter di Cancer yang sempat pernah transit dari Oktober sampai cuman di awal di awal Desember, terus habis itu kembali ke Gemini lagi. Itu Mas. Ya. Kalau kita kan melihat dari pergerakan planet-planet itu tadi Mbak, kira-kira nih momen dimana takdir kolektif manusia seperti bisa direset atau bisa nggak? Sebenarnya kalau ngomongin riset itu butuh kesadaran pribadi ya. Energi belum mendukung 100% karena masih banyak, kalau secara astrological ini masih ada namanya kayak kita mau tutup buku terus mau buku baru gitu ya. Jadi kalau tutup buku, jika kesadaran itu sudah mulai sudah mulai sadar ya, ada beberapa dan banyak kok, saya udah banyak bertemu dengan klien juga yang kesadarannya sangat bagus, banyak, tapi nggak semua, ada yang masih tertinggal karena energinya belum benar-benar solid ya? untuk membuat itu. Kenapa sih kok belum solid? Karena banyak distraksi gitu ya, dengan yang di luar, apa yang terjadi, apa segini, ini kan juga mengganggu spiritualitas gitu ya. Kalau kita mau secara kolektif sadar kan, kita harus mau benar-benar kayak kembali ke diri dulu, ke Tuhan dulu, di-touch dulu untuk sementara waktu. Nah, sedangkan saat ini kan apalagi ada AI, waktu Anda udah dihabiskan dengan AI gitu ya. Jadi ini juga wanti-wanti buat yang lain, AI itu sangat memang membantu. Saya juga kadang menggunakan itu, cuman kalau Anda terlalu depending sama AI, ini akan membuat Anda jadi males untuk mikir. Jadi kalian pengennya instan dan nggak mau mengolah rasa kalian sendiri. Nah ini akhirnya nanti kalau terus-teruskan seperti itu, ada namanya mistrust gitu ya. Jadi kalau Anda sudah tidak menggunakan rasa lagi ke semua secara berbasic yang AI sampaikan gitu, secara kecerdasan dan segala macam, bagaimana? Berarti ada sisi negatifnya juga ya? Pasti, ya. Jadi kalau buat saya AI ini digunakan untuk sebagai, kalau saya ya, saya tidak menggunakan untuk tanya jawab. Saya pasti akan membrainstorming AI gitu ya. Kadang saya udah tahu jawabannya, saya pancing gitu ya. Nanti kalau dia jawab, saya tahu nih ada kesalahan, saya benerin malahan gitu ya. Malah itu yang aku lakuin gitu ya. Berarti bukan bisa dipancing dulu. Tapi bukan yang model kayak, oh aku nggak tahu. Oke, sometimes boleh ya. Kayak kita bener-bener nggak tahu. Cuman saya juga nggak mentah-mentah ngambil jawaban itu 100% ya. Karena kan AI juga ngolek informasi gitu kan. Informasi ini kan dari siapa gitu. Dan
untuk masalah kesempurnaan AI juga belum sempurna sekali. Jadi masih ada kesalahan, itu pasti masih ada gitu. Jadi kalau udah berpikir kalau AI aja begini terus percaya, ya ini agak sulit. Berarti seperti itu ya cara menyikapi di tahun 2026 ini ya. Dan juga masalah gen ya. Pengaruh juga, Mbak? Iya dong, kalau milenial, di bawah milenial, mereka dengan AI bukannya mereka skeptikal ya, karena kita di masa kita itu kita menghadapi beberapa era sebelum telepon, sebelum ada internet, dan lalu kita dapat ini. Jadi sekarang nggak tahu. Iya, dan kita menangkap ini, kita nggak langsung mentah-mentah ditelen gitu loh. Kita tetap akan ngolah, beradaptasi, iya pasti, tapi tetap ada namanya kita menggunakan apa yang kita punya. Tapi kalau gen-gen yang belakangan kesini kan mereka udah terlahir dengan gadget, dengan segala sesuatu udah dipermudah gitu, instan. Jadi buat mereka ya, mereka menganggap AI ini kayak waduh, kayak Tuhannya mereka gitu ya, kayak semuanya bisa dicari nah akan jadi kemalasan kan lama-lama. Nah nanti kedepannya kalau sampai pekerjaan diambil AI ya nggak salahnya AI, karena kita depending ke AI. Nah Mbak, kemarin kan sebelum tahun 2026 itu kan banyak sekali problem ya. Banyak teman-teman atau minimal orang sekitaranku lah, itu banyak sekali yang merasa berat banget hidupnya. Itu seperti mungkin ada sesuatu yang apa ya? Memang ada fase pembersihan mungkin seperti itu. Ya, kalau sulit atau lancarnya dalam hidup ya, saya harus melihat dari mahadasanya, dari episodemu Mas. Itu baru saya bisa lihat di chart kamu, di mahadasamu, kamu sedang di episode apa. Di bercatmu, episode itu sedang menguntungkan atau enggak gitu. Nah, kadang untuk bagi semua orang itu bagus, buat dia itu sebuah masalah yang besar, karena mereka sedang di mahadasa yang sedang tidak menguntungkan buat mereka. Jadi tidak bisa dijudge dalam 1 tahun itu yang bagus itu orang A, B, C, dalam arti tanggal lahirnya segini atau mungkin life path-nya segini, nggak bisa. Saya hanya baru bisa melihat itu ketika saya melihat bercat dan mahadasanya. Gitu. Nah, di tahun 2026 ini seperti pembicaraan kita di awal, ini kan seolah-olah akan ada yang namanya panen karma. Nah, kira-kira nih Mbak, kalau kita bicara karma, kira-kira ini karma apa yang akan kita tuai di tahun 2026 ini? Sebenarnya panen karma itu bukan di tahun ini, udah di tahun 2024 ya, gitu. Di putaran 8. Tapi every day, every second, every minute kita tuh bikin karma. Karma itu ya manifestasi yang kamu tahu, karma itu apa yang kamu pikirkan, karma itu apa yang kamu rasain, karma itu kita sekarang sedang membuat karma. Every time ya? Ya. Everywhere, every time. Every action itu adalah karma ya. Jadi itu kan kamu sudah channelin ke semesta dan itu udah jadi bubble-bubble. Tinggal nanti soon or later akan kembali ke kamu gitu. Nah, kesadaran itu kan pentingnya biar kita tuh mawas kan. Apa yang kita sending out tuh coba review dulu gitu ya. Di pikiran kita udah di filter dulu biar nanti turun ke perasaan kita itu juga udah ke filter, baru actionnya kita sangat terfilter gitu. Jadi filternya harus 3 kali gitu loh. Kalau kamu langsung mikir langsung kerjakan ya ini kamu menggambling karmamu sendiri kalau kayak gitu. Nah di tahun ini apa yang harus dilakukan ya ikutin yang matahari itu tadi ya. 1 kesombongan enggak, itu adalah kejatuhannya matahari. Nggak boleh sombong, nggak boleh ego, nggak boleh merasa paling benar. Nggak boleh yang merasa mungkin Anda punya power nih Mas Rosi umpama gitu ya. Semuanya harus ngikutin aku gitu ya. Jadi seseorang yang angkuh gitu, yang nggak boleh ya itu diktator, nggak boleh dong. Karena kan arti dari matahari adalah kejernihan. Terus service secara kolektif. Lalu leadership yang menggunakan integritas yang tinggi gitu ya. Kalau kamu menjadi seorang pemimpin tapi kamu punya behind the scene-mu punya sesuatu yang negatif atau menghancurkan orang ya, ini akan jadi kejatuhan kamu gitu. Oke. Sudah ada contohnya ya yang rame-rame perang global itu yang dilakukan oleh US itu. Ya ini yang tadi saya sampaikan. Jadi tema akan sudah kelihatan kok tahun 2026 ya, temanya siapa ya, pemimpin, leader, siapapun itu. Dan termasuk kalau di kehidupan Anda tinggal lihat Anda ini seorang leader atau siapa gitu kan. Gitu. Nah,
untuk kita melihat siklus 9 tahunan, Mbak. Di 226 ini kan masuk fase putaran satu ya. Dan dampaknya ke fase hubungan seperti apa yang mungkin berdampak bagus untuk kita gitu loh. Nah, karena Saturnus lagi transit di Pisces ya, jadi ini semua orang punya problem dengan relationship. Ya, hubungan secara pasangan. Kalau punya pasangan nih kita sedang kayak diberi kebimbangan gitu ya. Sangat emosional, sensitif, terus apalagi ini tahunnya tahun 1, semua orang ego, maunya didengar, nggak mau mendengar. Nah ini kalau digabung secara astrologi dan numerologi, kalau kita nggak punya kesadaran dalam berhubungan gitu ya, berpasangan, ini nanti banyak yang bercerai juga tahun ini gitu ya. Karena kan ego gitu, merasa ya udahlah, aku udah nggak bisa sama kamu, kita cerai aja, kita pisah aja gitu ya. Karena ego gitu. Nah permasalahannya kan hidup itu kan selalu berputar, ada ritmenya, ada putarannya gitu. Ketika kamu mengambil keputusan itu di tahun 2027, kalau di total itu 2 gitu ya, kamu butuh orang lain, kamu udah nggak boleh ego lagi gitu loh. Jadi awareness sih yang penting dan jangan ego. Kalau ada permasalahan karena Jupiter ini juga mempengaruhi hubungan relationship kita dengan pasangan, energi Jupiter, coba deh postpone dulu, evaluasi dulu, biarkan sampai Jupiter ini transit ke Cancer, ke Leo sampai akhir tahun baru mengambil keputusan besar kalau buat saya. Karena Jupiter di Gemini ini sangat tidak bisa dijamin apa keabsahannya ketika kamu secara merasa nih kayak tadi Mas Rosi bilang, secara intuitif aku udah tahu Mbak Mona aku mau gini gitu. Tapi karena aku ngerti putaran dan ngerti apa arti dari setiap transit energi yang termanifestasi, saya bisa bilang hati-hati Mas, mungkin saja itu masih semu gitu. Kamu masih kayak yang aku tadi bilang, Jupiter pengen ngasih petuah ke Gemini malah menggurui Jupiter gitu ya. Jadi tunggu dulu deh sampai nanti di pertengahan Juni sampai November, di situ intuisimu lebih bagus. Jadi jangan buru-buru mengeksekusi dulu. Berarti harus bijaksana ya. Bijaksana. Dan sabar mungkin Mbak Mona. Iya, karena matahari kan tadi aku bilang it's all about timing, bukan karena siapa yang duluan nyampe sana Mas. Tapi siapa yang bisa menyelesaikan apa ya ibarat kata tes-tes di tahun ini dengan beres dan sistematik gitu loh. Leader kan seperti itu, bukan lari kenceng sampai saya sana duluan, tapi di belakang kamu keteteran gitu. Nah ini harus dipahami dulu untuk mindsetnya untuk angka 1 gitu untuk tahun ini 2026. Ngeri juga ya kalau kita salah langkah aja di tahun ini fatal berarti Mbak Mona ya. Iya karena kan kesempatan 1 kali dalam 9 tahun, 9 putaran. Ya ini tahun pertama kita, kalau kamu di awal startmu udah salah ya wes toh kamu muter sampai putaran 9 baru nanti di putaran 1 cycle 9 udah selesai, putaran 1 berikutnya baru kamu punya kesempatan. Pesannya Mbak Mona sih lebih ke ini kesempatan kita loh untuk menyusun sesuatu pondasi, jangan berpikir langsung gede ya. Ini pondasi yang bisa buat kamu bertahan untuk 9 tahun ke depan. Harusnya mikir itu. Berarti kalau kita bicara secara angka dan zodiak, berarti angka 1 tadi ya Mbak Mona ya untuk tahun ini ya. Oke. Iya. Terus kalau kita bicara timeline kehidupan, Mbak Mona, menurut Mbak Mona ini apakah di 2026 ini titik naik atau justru titik ujian besar sebelum lonjakan gitu? Jadi tadi saya bilang tahun ini sangat tahun optimistik. Saya ulangin lagi, ini optimistik. Jadi tidak ada yang kehancuran atau bagaimana. Karena kita akan didorong dengan energi untuk dari satu situasi maju ke situasi yang baru, lalu ke situasi yang baru. Yang tadi saya bilang nanti di akhir tahun ketika Anda ngelihat ke belakang, wah saya udah sampai di sini aja. Tanpa Anda sadar, karena energi Jupiter transit ketiga zodiak ini akan menuntun Anda lebih maju ke depan, dan ke depan. Nah kehancuran kalau kita nggak paham yang tadi yang saya udah sampaikan, udah saya kasih apa yang boleh, apa yang nggak boleh, dan kita nggak ngerti cara mainnya angka 1, ya ini bisa jadi kehancuran Anda. Kehancurannya akan long term ya, karena ini pertama ibarat kata level
awalnya udah salah, berarti nanti level-level berikutnya pasti akan banyak kesalahan yang Anda buat. Mengekor mungkin Iya, itu ya. jadi kalau di awal yang baru sudah dimulai dengan hal yang benar gitu ya, pasti kan ke depannya juga. Jadi tahun 2026 bukan tentang bagaimana Anda menjadi hebat atau bagaimana, tapi bagaimana Anda bisa memastikan bahwa untuk 9 tahun ke depan hidup saya akan baik-baik saja. Kalau kata mau bangun rumah, pastikan pondasimu kuat gitu ya. Jadi nanti kalau kamu mau naikin sampai 10 lantai, 20 lantai kuat gitu. Oke. Iya, bukan masalah tahun ini saya bisa bikin gedung 20 lantai atau 30 lantai. Ini bukan tahun seperti itu. Ini tentang tentang keamanan kamu secara finansial, secara dirimu sendiri, keluarga, apapun itu, pekerjaan, amankan dulu aja itu di tahun ini gitu. Jadi intinya kita di tahun ini tuh harus safe, bijaksana, membangun pondasi supaya di tahun berikutnya kita lebih siap gitu. Mungkin. Jadi kalau ngomongin, karena banyak yang ini saya tidak mau membahas terlalu panjang tentang politik ya, karena memang itu bukan ranah saya, tapi karena secara astrological otomatis saya pasti bisa membaca tentang energi apa yang akan bisa terjadi. Banyak yang bertanya tentang wah ini akan perang dunia ketiga. Kalau yang saya pelajarin belum untuk di tahun ini. Butuh Saturnus transit di Aries di tahun 2029 di 2002 sampai ke 32 untuk itu terjadi, karena Aries itu Mars, energi perang. Nah, ini Saturnus masih di energi Pisces. Jadi ini belum, ini masih dalam Pisces itu pelepasan ya. Jadi ada yang harus melepas, Pisces itu zodiak ke-12 terakhir, Aries itu pertama. Jadi Saturnus harus transit di Aries dulu untuk terjadi sesuatu yang sangat menggenggerkan gitu ya. Jadi buat kita jangan terlalu dramatisir dengan berita yang di luar sana. Rahu di Aquarius kan saya udah bahas tuh di tahun 2025. Orang kalau ngomong digede-gedein gitu ya, tapi itu nggak mengakar gitu loh. Jadi jangan terlalu percaya dengan informasi yang membingungkan, simpang siur. Buat kita sendiri aja untuk gimana sih seven heaven-nya kita gitu ya, untuk menjaga keamanan kita dulu kalau amit-amit sampai di tahun itu terjadi